Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita lanjut. Kita sekarang bahas di bagian ini ya, Linux Service, Basic Configuration. Kalau ada si topologi, berarti yang bakal kita setup ini ya, topologinya. Sabang.net ini. Oke, kita bikin dulu aja biar cepat. Oke, kita bikin bookmark dulu. Hmm, oke. Sip. Jadi ini kalau topologi yang ini berarti yang ini yang kita kerjain. Oke, kita buka ini dulu, terus kita atur topologinya bagi dua aja. Biar oke, ini kalau secara topologi FW butuh dua ya. Kita mulai dari FW aja dulu ya. Eh, Setting FW butuh dua, berarti kita tambah satu lagi. Ini udah CEA, RTEC, FW, ini udah connect ke CA, RTEC dan FW, udah. Kemudian ini kita konekin lagi, bikin segmen baru ke eh, FW, SRV1, SRV2, Sabang.net. Oke. Oke, ini sudah sepertinya. Oke. Kemudian kita ke ini setup juga. Ini kita ganti LAN segmen. Ini juga kita setup. Oke, ini juga LAN segmen. Oke, ini sudah. Tadi udah belum ya? Oke, udah. Kalau udah kita nyalain. Ini kita close aja. I move it. Uh, Oke, sekarang kita lihat permintaannya apa. Oh, create user patah spesifik di appendix ya. Appendixnya user password Kesultanan Demak berarti sama ya. Eh, ini tadi udah saya sebelumnya udah diinstal passwordnya root buat apa user root dengan skill 39 pada saat instalasi OS sudah saya bikin, berarti kita tinggal nambah user patah. Yang ini juga udah saya bikin di bagian instalasi ya, ntar kita lihat. Oke, berarti ini kemudian enable SSH, berarti kita harus install SSH ya. Oke. Oh, maksudnya ini cuma user patah yang bisa SSH ya? Oke. Berarti ini create SSH user patah with password specific in appendix. Berarti yang bisa di SSH pakai user patah ya. Oke. Kita uji coba ya. Hmm. Oke, udah semua. Oke. Apa nih kalau pindah-pindah kak? Oh, gini aja lah. Kita bikin. Oke, ini kita punya user. Kita masuk skills 39. Ini udah saya bikin.
Kalau dicek su skills 39 kita udah masuk root. Kok gak mau? Oke, oke udah masuk ya. Kalau kita UMI saya udah sebagai root. Oke, sekarang kita coba ngeliat user yang udah saya bikin, chat etc password. Nih lihat saya udah bikin 2 user root, udah ada nih. Ini kalau kalian lihat nih user root. Kemudian ini user biasa saya. Nah, sekarang kita bikin user patah. Oke, add user eh, user ya. Sorry. User add kalau nggak salah saya. Patah, bener gak? Uh, 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 uh. Coba dia ada di mana nih? Sbin. Uh, dia ada di sini ya. Partnya coba saya dulu. Eh, User local bin, user local game, user game. Sbin nggak ada ya. Hmm. Ini kita harus tambahin ke situ sepertinya. Karena di padnya nggak ada, berarti add pad coba kita cari bentar. Add pad Linux Debian. Tunggu, kalau kita make ini bisa nggak ya? Exit add user. Oh nggak ada, kita harus bikin padnya. Kita pakai export. Ini aja kita pakai nanobus.src. Kita perbaiki dulu ya. Nano ini ada di sini ya. bus.rc. Oke, tambahin export komennya path. Ini kita bedain dikit. Ini $pet. Oke, ini kita pindah, tambahin tadi dia kan ada di user sbin ya. Oke. Yes. Oke, coba kita reload sistem ctl reboot. Oke. Ini juga kita perbaiki ya. User skills 39 su. Coba kita echo. Belum juga ya. Kita langsung aja nano bus rc, tambahin di bawahnya export path $pet. Kan tadi ada di user bin ya, binary-nya.
user has been. Nggak tahu nih Debian 10 dia nggak langsung masukin seperti ini. Merepotkan juga ya. Kita reboot. Kita cek dulu. Udah bisa nggak? User skills 39. Oke, SU skill 39. Coba echo pet. Oke, has-been berarti udah ada add komennya udah ada sepertinya. Add user, oke. Patah, ini baru bisa. Passwordnya mana sih? Appendiknya Kesultanan Demak 2021. Kesultanan Demak 2021. Kesultanan Demak 2021. Oke. Yes, salah seperti itu password saya. Kesultanan Demak 2021. Kesultanan Demak 2021. Oke. Namanya kompetitor aja biasa. Ini udah enter. Oke, yes. Kalau kita cek cut etc pas. Oke, udah ada ya. Dipatah di dia. Oke, yang ini juga sepertinya udah. User kita bikin user dulu ya. User skill 39. Su skills 39, kita cek pathnya. Echo path. Oke, udah. Berarti tadi tunggu. Apa sih komennya? Add user ya. Add user patah skills 39. Sorry. Kesultanan Demak 2021. Kesultanan Demak 2021. Namanya sama aja, kompetitor aja. Oke, yes. Oke, cut etc pas. Oke, udah ada. Ini. Sekarang kita tambah di sini user 39. Su skill 39. Sorry. Echo pet. Udah. Oh, ini udah saya kegen kemarin ya. Ini udah. Oke, udah. Berarti yang sini sudah. Sekarang kita ngasih IP address. IP addressnya ini. Tapi di sini kemarin ketika saya baca dia DHCP ya. Yang ini berarti kita ngeset ini basic configuration. Ini dia itu DHCP kalau saya nggak salah. Nah ini dia. Static list ini. Berarti dia itu dapatnya DHCP. Dia nggak kita bikin static. Bakal ini kita atur seperti ini ntar. Nano interface-nya etc init. Sorry. Nano etc network interface. Nah ini kita ganti auto aja lah. Auto ENS33. Oke, kita cek API statusnya adalah udah up ya. Oke, kita etc init.d networking restart. Apa kita restart dulu. Kita pasti dia DHCP atau statusnya up dulu. Tunggu. Ini juga kita kerjain juga sambil nunggu. Oke, ini
nano etc network interface. Ini kita ganti auto. Oke, kita restart service-nya. Oke, kita cek. Kok lama ya? Oke, sepertinya sambil nunggu itu kita kerjain yang ini aja. Oh, ini udah. Coba kita cek API. Ini udah statusnya udah up ya. Nah, ini kita lihat yang ini statusnya up, nggak masalah. Ntar kalau kita udah ngerjain yang ini baru kita bisa uji cobanya. Oke, ini juga belum ya. Oke, sekarang kita setup di sini ya. API. Kalau kita lihat di sini dia udah ada dua interface karena kita butuh secara topologi butuh dua ya. Satu ke RTX, satunya ke ini ke bawah. Oke, kita kerjain yang ke bawah dulu, yang ENS36 aja dulu ya. Kita kerjain yang ENS36. Nah, ini ENS36 berarti ini ya. Ini kan yang ini kan yang connect ke RTX. Kalau RTX kalian lihat yang ini prefix 30. Dia connect ke sini. Nah, ini ke Sabang. Ini satu jaringan. Nah, ini semuanya satu. Kemudian ini yang connect ke Indonesia. Tadi yang kemarin kita bikin sub interface. Oke, sebelum itu kita nyalain dulu aja yang RTX biar buat kita ngecek ping ntar. RTX-nya kita jalanin sambil nunggu. Oke, kita sekarang kita kerjain yang ini. Kita masang dulu yang ini ya. Edge Sabang. Oke, berarti kita bikinnya di ENS36. Oke, clear. Nano etc. Ini file konfigurasi interface tuh udah ada etc network interface ya. Oke, kita bikin yang ENS36 dulu ya. Sorry. Auto ENS36 EVES ENS36 inet static. Oke. Address 172 17 11, kemudian subnet max ini enggak ya, netmax kalau nggak salah saya, netmax. Ntar ya kita cari server world di sini aja, kita lihat bukan setup interface Linux. Di mana ya, biasanya saya server world sih nggak salah, Debian. Ini kayaknya. Oke, ini dia. Kalian bisa ngelihat setup di sini ya. Mana ya IP address? Apa aja LDAP di atas biasanya. NTP server, install Debian, network setting. Oke, ini dia. Ya netmax, lihat. Dia prefix berapa ya?
Dia prefix berapa ya? Ini 30. 255, 255, 255, 252 ya. Kemudian ini udah, apa lagi yang kita butuhin? Gateway, ya ini gateway kita butuh. Oke, 172. IP-nya tadi di tag ya, 117 1.2. Enggak. RTX 1.2, oke. Kemudian apa lagi ya? Kita butuhin network. Butuh gak ya? Nggak dipasang pun nggak masalah sih, tapi ya udah kita tulis aja. Network 172 17 10. Iya ini 10 karena itu broadcastnya 0123 broadcast. Oh sorry, broadcast 172 17 13. Ini DNS name-nya ntar bisa kita ubah terakhir ya, karena kita belum dapat. Oke, kemudian ENS33. Sekarang kita bakal bahas ENS33 karena dia ini kalau kita lihat topologi satu jalur ini, dia kan connect ke ini ya, RTX. Tapi di RTX kan kemarin kita pakai sub interface. Kalau kita lihat sudah oke, enable skills 39 show run show IP interface brief. Nah, kalau kita lihat ini kan pakai sub interface. Nah, di sini kita butuh install VLAN. Kita keluar dulu sebelum kita ya. Ya. Caranya adalah apt install apt get. Kita install VLAN dulu ya. Karena saya nggak pakai virtual suite. Kalau pakai virtual suite, kalau kalian baca yang di sini infrastruktur, sebenarnya kita udah ngerjain ini kemarin itu. Ini VLAN taggingnya yang di ini. Kalau kita lihat ini, nah ini udah kita bikin. Tapi VLAN taggingnya ini ada di interface, jadi dia ada di virtual suite. Nah ini udah diatur. Tapi karena saya nggak pakai virtual suite, mau nggak mau saya harus manipulasi gimana biar interface yang direct one to one itu bisa VLAN-nya beda, karena defaultnya adalah VLAN 1. Oke, dalam hal ini bakal saya install VLAN. Oke. Tutorialnya kalian bisa lihat di sini kalau nggak salah. Udah saya siapin. Ini di suka ini domain. Ini pet. Udah saya set up kemarin. Mana ya? WLAN 10 Cisco router. Oh belum ya. Yuk kita cari sub interface. Debian Linux. Oh ini dia kayak. Oke. VLAN Linux Debian. Nah ini dia. Ini bisa kita pakai. Ini saya save dulu aja lah. Nah ini dia. Oke, kita udah install VLAN. Sekarang kita tinggal merubah interface-nya. Nah ini dia. Kan kita udah install ya. Sekarang kita ubah interface-nya. Tapi kemarin itu dia connect di VLAN table ini, berarti kita VLAN 10 kan? Karena dia bakal connect ke yang ini nih. Nah, ini. Oke, berarti kita setup itu
masuk ke interface lagi. Nah, ini kita ganti. Kita liatin tutorialnya. Ini dia. Oke, ends auto, ends 10. Titik 10, ini diganti 10 aja. If init static. Ends ini ends 10 juga ya, ends 10. Init static. Kok tunggu nih, terbalik nih. Kayaknya terbalik deh saya. Kayaknya terbalik saya. Kita cek dulu. Kayaknya terbalik saya. Ini yang connect ke RTX ya. RTX kan ini 1. Oh, 16. Oh, ini salah, terbalik saya. Yaudah kita balik. Sorry, ini kebalik ya. Ini aja kita ganti. Ini terbalik saya. Ini dia. Ini udah seperti ini. Nah, ini kita ganti ends 36. Kita hapus. Sorry, ini yang anu ya. Ini yang connect ke RTX. Ini baru kita bikin yang bawahnya. Auto ends 36. Ifs ends 36. Init static. Sorry, kebalik ya. Address. Oke. Nah, ini kan 16 ke Sabang. 172.16.15.254. Oke, gateway-nya udah ada yang di atas. Kemudian ini netmax 20. Kita pakai IP kalkulator aja. Cepat. 16, 15, 254. Ininya 20 kan. Oke, calculate. Mana dia? 240. Netmax 255 255 240.0. Network. Oke, 172.16.00 broadcast. Uh, 172.16. Kalau kita lihat ini 15.255 ya, 15.255. Kalau udah, coba kita restart etc init.d networking restart. Semoga aja nggak ada masalah. Oke, kita cek API statusnya up, ends 36, ends 10. Coba kita ping ke sini ya, RTX 12 ya. Ping ini yang udah langsung ya, 172.16 17.1.2. Bismillah. Oke, sampai ya. Ini juga bisa ping 172.17.11. Oke, dua-duanya sampai ya. Oke, udah. Ini sepertinya sudah. Bagian sini user udah kita bikin gak ya? Cut etc pas. Oh, belum. Oke, ini udah ngatur apa? Interface-nya. Ini sudah ngatur interface-nya. Ini udah ngasih user juga sudah. Ini sudah. Tapi ini belum ada IP ya, karena kita harus ngerjain yang bagian ini ntar. Nih, bagian ini belum kita kerjain. Oke, di pertemuan selanjutnya kita bahas yang ini. Sekarang kita ngerjain beresin yang bagian basic configuration dulu. Oke, ini create user ini belum ya. Ini berarti add user patah. Oke. Kesultanan Demak 2021. Kesultanan Demak 2021.
kompetitor. Oke, yes, udah ya. Mhm. Udah, sekarang kita bikin SSH, tapi kita mau setup FKDN dulu ya. eh Networknya mau kita setup dulu karena ini penting buat ini ngerjain ini. Berarti create user ini udah ya. Tinggal enable SSH-nya belum ya. Oke, sekarang kita mau create user. Setup pembagian itu ada di sini. Oke. Kita cek dulu satu-satu. Domainnya udah benar belum ya? DNS domain name. Sabang.net udah selesai. Pada saat instalasi udah saya kerjain, cuma FPDN-nya sepertinya masih masalah deh. Hostname min fw sabang.net. Oke, udah kalau kita chat etc host. Oke, ini udah saya kerjain juga. Hostname min fkdn. Oke, udah. Ini udah semua. Ini udah saya kerjain pada saat instalasi sepertinya. DNS domain name. Oke. Hostname min fkdn. Oke, min. Sorry. Oke, ini juga udah. Hostname min fkdn. DNS domain name. Oke. Kalau memang ada kalian yang belum seperti ini, kalian bisa nge-gain yang sesuai ini aja ya. Kernel Talk ini, ntar linknya saya kasih di bawah. Oke, ini bantu kok ntar. Intinya ketika kalian buka komen ini, hasilnya server sabang.net, kemudian DNS domain name adalah sabang.net. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Setup ini, enable SSH, kita harus install SSH ya. SSH itu bisa di sini kok. Kita coba ketik SSH. Ini SSH server. Open SSH server. Oke, kita install apt get install open SSH server. Yes. Semuanya nih. Semuanya ya, apt get install open SSH server. Yes. Sorry. Ini gagal install. Ini gagal juga. Nano. Kita perbaiki ya, nano etc source list apt source list. Saya nggak pengen dari web ya, saya matiin aja ini. Saya pengen oke. Apt update. Ini udah belum di mounting kali ya. Oh, OpenSSH client masih ada ya. Saya hapus dulu. Apt get remove. Dia nggak mau. OpenSSH client ini kayaknya aktif deh. Oke, saya hapus. Baru saya install. Oh, nggak bisa. Oke, ya ini baru beres. Kalau kita lihat netstat min tulnp netstat ada di mana ya?
Uh, Echo, kok banyak miss comment ya? Pets. Let's start missing. Coba. Hmm. Coba kita install apt get install nettools. Defaultnya nggak ada apa? Oke, netstat min tulnp. Oke nih port SSH 22 udah kebuka ya. Udah running berarti dia. Nih lihat, kalau kita lihat port SSH-nya 22 udah kebuka. Oke. Ini juga kita install, kita perbaiki dulu dependensi karena dia ini mau ngambil package-nya dari internet, sedangkan kita maunya dari CD ya. Berarti kita perbaiki dulu. Nano ini etc apt source list. Oke, sorry. Source list. Oke, ini kita matiin aja pagar. Oke, Ctrl X, yes. Baru kita apt update. Baru kita install service SSH-nya sesuai dari ini. Ini ya, open SSH. Oh sorry, apt install open SSH server. Problem dependency kita hapus dulu. Clients remove. Oke, kita hapus dulu SSH client, baru kita install SSH server. Oke, kita cek netstat min tulnp, nggak ada. Kita install apt install nettools tools. Oke, coba. Oke, ini udah kebuka ya portnya. Sekarang yang ini juga netstat, kita cek aja min tulnp. Ini udah kayaknya udah install tapi nggak ada yang kebuka ya programnya. Nah, sekarang kita install OpenSSH apt install OpenSSH server. Oke, ini baru saya, sepertinya kemarin udah saya utak-atik dikit yang ini. Kok lama ya? Oh, connecting. Kita matiin dulu. Ntar. Dia connecting ke internet karena nggak ada, nggak bisa. Kita hapus dulu ya. Nano. Kita bagi etc apt source list. Nah, ini dependensinya kita matiin. Saya cuma pengen dari CD ya. Tapi kalau kalian pengen dari internet, teraktifin aja, buka aja ini. Terus jangan lupa ketika udah selesai langsung apt update biar dia memperbaiki repositorinya, baru kita install. Install OpenSSH server. Client kita hapus dulu. Client remove. Oke. Kalau kita lihat ini, ini. Nah, sekarang udah kebuka port dua-duanya ya. Oke. Setup SSH servernya udah selesai, jadi kita bisa connect SSH, tapi kan ada bagian ini dia. Ini dia. Ini dia cuma pengen user patah kan. User patah. Kalau dia minta SSH access from any device, nih lihat dari address manapun dia bisa akses port 2. Nah itu dia. Ini bisa kebuka patah. Berarti kita nih kalau kita lihat saya udah nyiapin. Nah ini dia. Kita buka file konfigurasi SSH-nya di sini nano. Kita pakai editor nano, etc ssh sshd config, oke. Nah, di sini ada allow user, ada nggak?
Ini karena kita nggak pengen root juga akses dari luar, kita matiin dulu ya. Karena saya nggak biar root juga nggak bisa ngakses. Ini permit root login kita matiin. Jadi kalau kita login lewat root nggak mau. No, bukan not no. Authorize allow user ya, mana allow user? Ada nggak? Hmm, tambahin aja lah. Control W, allow users. Nggak ada. Oh udah, kita tambahin aja lah di bawah sini. Oke, allow users patah ya. Ini udah. Oke, sekarang kita tinggal restart. Restart service-nya itu sistem CTL restart SSHD. Kalau gini kalau nggak salah bisa juga seperti ini, etc init.d ssh restart. Oke, aman ya. Oke, ini juga kita perbaiki. Nano etc pas ssh sshd config. Oke, ini kita buka permit root login. No. No, kemudian allow users patah. Benar nggak tadi? Lupa saya. Oke, kita restart. Kalau tadi kan pakai sistem CTL kita cobain. SSH apa tadi? Restart service-nya. SSHD. Oke, bisa. Ini udah restart juga. Oke, ini juga sama. Nano etc SSH SSHD. Oke, config. Ini kita no allow user patah. Oke, baru kita restart etc init.d ssh restart. Oke, aman. Semua bagian dari yang ini sepertinya sudah. Ntar buat uji coba SSH kita bakal bahas ketika kita udah nyelesain yang ini ya. Nah, ini dia setup DHCP. Oke, saya rasa buat sekarang udah cukup. Ketemu lagi ntar kita bahas yang bagian DHCP Day One Linux Service ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.